Halo semuanya, selamat datang di Kisah Bijaksana. Pada kesempatan kali ini, kita akan berbagi sebuah kisah yang sederhana, namun memiliki makna yang sangat dalam. Kisah yang akan mengingatkan kita bahwa hal kecil dalam hidup bisa membawa dampak yang jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Simak kisah ini sampai akhir, agar pesan penting di dalamnya dapat kita pahami bersama. Suatu ketika di sebuah kota kecil yang tenang, musim dingin tahun itu menjadi pembicaraan di banyak tempat. Salju turun lebih awal dan bertahan lebih lama dari biasanya. Angin dingin berhembus tajam di antara bangunan batu tua. Jalan-jalan sempit membeku, dan lampu minyak yang tergantung di dinding rumah hanya memberi cahaya redup, nyaris tidak mampu melawan gelapnya malam. Di musim seperti ini, orang-orang memilih bertahan di dalam rumah. Api perapian dijaga tetap menyala, pintu ditutup rapat sejak matahari terbenam. Keluar rumah di malam hari bukan sekedar tidak nyaman, tetapi bisa menjadi keputusan yang berbahaya. Di kota itu hiduplah seorang saudagar kaya bernama Arkan. Usianya sekitar 40 tahun. Ia dikenal sebagai pedagang yang berhasil, pemilik gudang kain dan jalur dagang yang cukup luas. Malam itu, Arkan baru saja meninggalkan rumah rekan dagangnya. Pertemuan berlangsung lama karena mereka membahas kiriman barang yang tertunda akibat badai salju. Ketika ia melangkah keluar, dingin langsung menyergap tubuhnya, membuat napasnya terlihat seperti asap putih di udara. Ia berjalan cepat menyusuri jalan yang hampir kosong, menarik mantel wolnya lebih rapat ke tubuh. Saat melewati sebuah alun-alun kecil, langkah Arkan melambat. Di sudut alun-alun itu, ia melihat seorang pria tua tengah berjalan perlahan. Tubuh pria itu tampak kurus dan lemah. Pakaiannya tipis dan lusuh, sama sekali tidak layak untuk cuaca sekejam malam itu. Arkan berhenti. Ia sempat ragu. Di kota ini, orang miskin bukanlah pemandangan langka. Namun malam itu berbeda. Dingin terlalu ekstrim, bahkan bagi orang sehat. Bagi pria setua itu, malam ini bisa menjadi sangat kejam. Arkan mendekat. Dari jarak dekat, ia bisa melihat wajah pria tua itu pucat, bibirnya kebiruan, dan tubuhnya gemetar hebat. Pria itu tampak sadar, tetapi jelas sudah berada di batas kemampuannya. Arkan menyadari bahwa pria itu tidak memiliki tempat berlindung, tidak memiliki makanan, dan tidak memiliki siapapun yang menemaninya melewati malam. Ia pun memutuskan untuk membantu. Arkan menjelaskan bahwa rumahnya tidak jauh dari sana, dan ia memiliki selimut tebal serta makanan hangat. Ia berniat mengambilkannya dan kembali dalam waktu singkat. Ia meminta pria tua itu untuk tetap menunggu di tempat tersebut. Pria tua itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Bagi seseorang yang hidup di jalanan, tawaran sekecil apapun bisa menjadi harapan besar. Ia akhirnya setuju untuk menunggu di sebuah bangku taman di bawah lampu yang temaram. Di saat itulah Arkan mengucapkan janji bahwa ia akan kembali. Janji itu keluar dengan mudah, tanpa beban. Bagi Arkan, itu hanya kalimat penenang, sesuatu yang biasa ia ucapkan dalam banyak urusan. Namun bagi pria tua itu, janji tersebut adalah satu-satunya alasan untuk bertahan di tengah dingin. Arkan lalu pergi meninggalkan alun-alun itu. Saat ia berjalan menjauh, pria tua tersebut tetap duduk di tempatnya, memeluk tubuhnya sendiri, menunggu dengan keyakinan bahwa seseorang akan kembali menepati kata-katanya. Beberapa menit kemudian, Arkan tiba di rumahnya. Begitu pintu kayu tebal tertutup, suasana dingin di luar langsung tergantikan oleh kehangatan api perapian. Rumah itu terasa aman, sunyi, dan nyaman. Arkan melepas mantel dan sarung tangannya, berniat mengambil selimut dan makanan seperti yang ia janjikan. Namun sebelum ia sempat melakukannya, seorang pelayan datang membawa kabar mendesak. Ada masalah serius terkait barang dagangan di pelabuhan. Jika tidak diselesaikan malam itu juga, kerugian besar tidak bisa dihindari. Perhatian Arkan langsung teralihkan. Sebagai pedagang, urusan bisnis selalu berada di prioritas teratas. Ia pun segera menemui utusan tersebut, membuka dokumen dan mulai memikirkan solusi. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Api perapian tetap menyala hangat. Selimut masih tergantung di kursi. Makanan masih berada di dapur. Sementara itu, di luar sana, di bawah langit bersalju yang semakin kejam, seorang pria tua tetap duduk di tempat yang sama, menunggu seseorang yang telah berjanji akan kembali.
Malam terus berjalan tanpa ampun. Di rumahnya yang hangat, Arkan tenggelam dalam urusan dagang. Dokumen dibuka, dihitung ulang dan diperbaiki. Utusan pelabuhan pergi setelah solusi ditemukan. Pelayan kembali ke tugas masing-masing. Keheningan malam kembali menyelimuti bangunan batu itu. Di saat yang sama di alun-alun kecil, dingin semakin menjegap. Pria tua tersebut masih berada di tempat yang sama. Tubuhnya semakin lemah. Tangannya yang semula gemetar kini mulai kehilangan tenaga. Ia terus menunggu, bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi karena ia percaya pada sebuah janji. Janji itu memberinya alasan untuk tidak pergi. Janji itu membuatnya percaya bahwa bantuan akan datang. Setiap suara langkah yang terdengar dari kejauhan, ia membuat sedikit mengangkat kepala. Setiap bayangan yang bergerak di antara kabut dan salju, ia perhatikan dengan sisa kesadarannya. Namun tidak ada yang datang. Malam semakin larut. Harapan perlahan berubah menjadi kelelahan. Kelelahan berubah menjadi dingin yang tak lagi bisa ia lawan. Tubuhnya mulai menyerah, sedikit demi sedikit, di bawah langit yang tidak peduli pada nasib manusia. Saat fajar mulai mendekat, kota itu berada dalam kesunyian yang hampir sempurna. Pagi datang dengan warna pucat. Di rumahnya, Arkan terbangun oleh dinginnya ruangan dan nyala api perapian yang sudah padam. Ia mengusap wajahnya, mencoba mengingat apa yang terjadi malam itu. Saat ia berdiri, matanya tertuju pada sesuatu. Selimut tebal yang tergantung di kursi, makanan yang masih utuh di dapur. Saat itulah ingatannya kembali. Alun-alun kecil, pria tua, musim dingin, janji yang ia ucapkan begitu mudah. Perasaan tidak enak langsung menghantamnya. Tanpa membuang waktu, Arkan mengenakan mantel dan keluar rumah. Ia melangkah cepat melewati jalanan yang masih sepi, salju berkerik di bawah sepatunya. Ia menuju alun-alun kecil itu. Dari kejauhan ia melihat sosok yang sama masih berada di sana. Namun kali ini, sosok itu tidak bergerak. Arkan mempercepat langkahnya. Saat ia berdiri di depan pria tua itu, hatinya tenggelam. Pria tua tersebut berbaring di kursi taman. Matanya tertutup, wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Namun tubuhnya sudah kaku. Dan dingin yang menyelimuti tubuh itu bukan lagi dingin malam, melainkan dingin kematian. Arkan berlutut. Ia menyadari bahwa pria tua itu tidak pernah pergi. Ia menunggu, bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi karena ia percaya pada sebuah janji. Teman-teman, kisah ini mengingatkan kita bahwa tidak semua janji memiliki bobot yang sama. Bagi sebagian orang, janji hanyalah kata-kata yang mudah terucap dan mudah dilupakan. Namun bagi orang lain, janji bisa menjadi satu-satunya harapan untuk bertahan. Apa yang terasa kecil bagi kita bisa menjadi segalanya bagi orang lain. Satu janji, satu harapan, satu alasan untuk menunggu esok hari. Karena itu, berhati-hatilah saat memberi janji. Jika kita tidak yakin bisa menepatinya, lebih baik tidak mengucapkannya sama sekali. Sebab, janji yang dilupakan bukan hanya melukai kepercayaan, tetapi kadang juga merenggut harapan. Jangan lupa tinggalkan like dan subscribe untuk mensupport kami agar bisa terus berbagi kisah bermanfaat lainnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kisah berikutnya.